Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rasya Fauzi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mendead end, men-setting roset dan splicing. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ini dia. Oke, yang pertama di sini kita harus menyediakan alat dan bahan seperti kabel fiber optik 2 core, splicer untuk melakukan splicing, stipper dan clipper, dan juga tang, dan juga untuk alat roset. Nah, pertama-tama kita potong dulu menggunakan tang kabel fiber optiknya. Kita lilitkan ke tiang sampai dia terlilit, dan lilitannya itu harus kuat supaya tidak putus, dan kita potong menggunakan tang. Kita menggunakan 2 tiang. Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti tadi ke tiang yang berikutnya. Kita lilitkan lagi. Sebelumnya kita potong dulu menggunakan tang, lalu lilitkan. Lilit dengan kuat supaya tidak putus. Nah, itu cara mendead end ya, teman-teman. Selanjutnya itu menyeting roset. Nah, melakukan perosetan ini ketika ada kabel fiber optik yang putus, bisa jadi karena tergerus-gerus ataupun hal yang lainnya. Nah, kita melakukan penyambungan untuk melindungi si kabel fiber optik itu, core-nya, supaya tidak putus. Kita menggunakan roset untuk melindungi core tersebut. Nah, yang pertama itu kita lilitkan sling atau besi yang ada pada kabel FO ke salah satu lubang yang ada di roset ya. Kita lilitkan, putar-putar, dan sisa lilitannya potong menggunakan tang. Kita lakukan hal yang sama dengan lubang salah satu rosetnya dengan lilitkan sling atau besi kabel tersebut sampai terlilit dengan benar dan tidak mudah putus. Ketika sudah, kita repeat sling atau besi yang sudah kita lilitkan ke roset supaya mengkokohkan atau tidak mudah untuk terlepas dari roset. Kita repeat dua-duanya, guys, dan potong dengan tang repeat yang tidak terpakai. Setelah sudah di repeat, kita ingin melakukan splicing atau jointing. Nah, supaya tidak lupa, saya memasukkan termofit terlebih dahulu supaya tidak lupa nanti ketika menjoin atau splicing. Nah, yang harus dilakukan pertama kali ketika melakukan splicing adalah mengupas cladding inti core itu yang berwarna, core 1 berwarna biru, yang kedua core warna oranye. Kita kupas menggunakan stipper. Kita kupas kedua kabel fiber optik. Saya menggunakan core 1 ke core 1. Jadi saya mengupas core yang berwarna biru. Setelah melakukan pengupasan, kita melakukan pemotongan ujung inti core menggunakan clipper. Tujuan memotong inti core ini supaya rapih ketika melakukan jointing atau splicing. Selanjutnya adalah memasukkan kedua inti core tersebut ke dalam splicer untuk melakukan splicing. Nah, semakin
bagus pengupasan dan pemotongannya, dB atau redaman yang akan muncul itu semakin bagus ya. Nah, di sini saya dB-nya yang muncul itu 0,01. Nah, 0,01 ini sudah terbilang cukup bagus ya, bagus. Yang bagus itu 0,00. Itu paling bagus. Jangan sampai dB-nya terlalu tinggi. Ketika terlalu tinggi 0,11 misalkan, itu berarti pengupasan dan pemotongannya itu jelek. Nah, saya ini mendapatkan 0,01 dB. Nah, ini sudah bagus. Ketika sudah melakukan splicing, termopit kita ketengahkan untuk melindungi inti core. Nah, ketika sudah itu, kita panaskan termopit. Tujuan pemanasan termopit untuk melindungi titik sambungan dan melindungi supaya debu dan kelembapan tidak masuk. Ketika sudah memanaskan termopit, angkat, lalu tunggu sebentar hingga mengeras atau mendingin supaya tidak panas ketika terkena tangan. Nah, selanjutnya adalah menyeting roset. Karena saya menggunakannya core 1 ke core 1, jadi kita lilitkan terlebih dahulu core yang tidak terpakai, yaitu core warna oranye, yaitu core 2. Nah, kita lilitkan terlebih dahulu sebelum melilitkan yang core 1. Nah, ketika sudah, kita lilitkan kedua core yang sudah tersambung, yaitu core 1, core yang berwarna biru. Nah, ketika melilitkan ini, kita harus berhati-hati supaya penyambungan ataupun yang sudah kita splicing tidak terputus. Harus teliti dan penuh hati-hati ketika melilitkan core 1 atau core yang berwarna biru ini. Ketika sudah, kita tutup menggunakan tutup rosetnya agar aman. Nah, akhirnya pun sudah jadi. Kabel yang tadinya putus akhirnya tersambung kembali, dan menggunakan roset ini menjadi lebih aman. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.